Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sinta Dewi, NIM 6302020032. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Makhosyid Syariah dan Maslahah dalam Sistem Ekonomi Islam. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian Makhosyid Syariah. Makhosyid Syariah adalah makna, hikmah, dan sesamanya yang dijaga oleh pembuat syariah dalam hukum-hukum yang disyariatkan, baik yang umum maupun yang khusus, untuk menciptakan kebaikan semua umat manusia. Tujuan dari Makhosyid Syariah adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan Allah yang menciptakan syariat. Tokoh ulama Makhosyid Syariah. Imam Al-Haramain diakui sebagai sarjana muslim yang menjadikan Makhosyid Syariah dalam 3 bagian, yaitu daruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Cendekiawan muslim yang menyusun rapi Makhosyid Syariah adalah Al-Shatibi. Bahkan sebagian ulama memposisikan Al-Shatibi sebagai peletak dasar-dasar kajian Makhosyid Syariah karena di tangannya kajian Makhosyid Syariah mudah dipahami dan tersusun secara rapi. Menurut ulama usul, pembagian metode Makhosyid Syariah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memelihara segala sesuatu yang daruri bagi manusia dalam penghidupan mereka. Urusan-urusan yang daruri itu adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulnya kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang daruri itu dikembalikan pada 5 pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kerusakan-kerusakan, taklif, dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup, dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kerusakan saja. Yang ketiga, mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat yang dikehendaki dengan urusan-urusan dari segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan. Al-Shatibi membagi Makhosyid Syariah menjadi 4 bagian. Yang pertama, Khosh al-Syarifi Wadi al-Syariah, yang berarti Allah dalam menetapkan syariah. Yang kedua, Khosh al-Syarifi Wadi al-Syariah lil ifham, yang berarti Allah dalam menetapkan syariahnya adalah agar dapat dipahami. Yang ketiga, Khosh al-Syarifi Wadi al-Syariah li taklif bi muhtadoha, yang berarti Allah dalam menetapkan syariah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dituntutnya. Yang keempat, Khosh al-Syarifi fi dukhul al-mukhalaf tahta ahkam al-syariah, yang berarti Allah mengapa individu harus menjalankan syariah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai maslahah. Maslahah adalah tujuan utama dari Makhosyid Syariah, yakni tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Penempatan maslahah sebagai prinsip utama karena maslahah merupakan prinsip yang paling penting dalam syariah yang ditempatkan di posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tauhid. Para sarjana kontemporer membagi kriteria maslahah menjadi 2 bagian. Yang pertama, maslahah itu bersifat mutlak, yang artinya bukan relatif atau subjektif, yang akan membuat tunduk pada hawa nafsu. Yang kedua, maslahah bersifat universal atau kuliah, dan universalitas tidak bertentangan dengan sebagian atau juz'iyatnya.
Selanjutnya saya akan membahas hubungan antara maqasid syariah dengan maslahah. Hubungan keduanya sangat erat sekali karena tujuan daripada maqasid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai maslahah. Para ahli fikih Islam membagi cakupan lingkup wilayah pembahasan fikih atau kaitannya dengan iktihad menjadi dua, yaitu muamalah dan ibadah. Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam atau muamalah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah bersifat global. Karena itu, ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam atau muamalah yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip maslahah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Dalam pemikiran usul fikih, terdapat 3 cara menentukan legalitas maslahah. Yang pertama, maslahah yang legalitasnya berdasarkan tunjukan dari suatu nas, baik Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, maslahah yang ditolak legalitasnya oleh al-syahri atau maslahah mulkhah, yang artinya sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi bertentangan dengan al-syahri seperti yang ditunjukkan oleh nas di atas, maka alasan penerapan kemaslahatan demikian tidak bisa dibenarkan. Yang ketiga, maslahah yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya, atau biasa disebut maslahah al-mursalah. Dari ketiga maslahah tersebut dapat dikatakan bahwa tidak semua maslahah itu dibenarkan oleh syara, akan tetapi ada juga maslahah yang bertentangan dengan syara. Oleh karena itu, maslahah tersebut yang sangat urgen untuk dijadikan pisau analisis dalam pengembangan kajian hukum Islam terkait dengan masalah-masalah ekonomi dan bisnis syariah. Hal ini terdapat pada bagian ketiga, yaitu maslahah yang tidak terdapat legalitas nas baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuannya, atau biasa disebut maslahah al-mursalah. Sehingga maslahah al-mursalah di sini bisa dijadikan sebagai pisau analisis atau sumber hukum dengan selalu mengacu kepada pengembangan maqasid syariah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu maqasid al-daruriyat, maqasid al-hajiyat, dan maqasid al-tahsiniyat, sehingga kemaslahatan benar-benar terwujud dalam kehidupan umat manusia. Al-Shatibi sebagai penyelaras dari ulama-ulama sebelumnya kemudian memilah tingkatan maqasid syariah berdasarkan pada maslahah yang bertumpu pada kepentingan untuk dipenuhinya menjadi 3 bagian. Yang pertama, maslahah al-daruriyat adalah hal yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan oleh mukhalaf atau manusia untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Yang kedua, maslahah al-hijiyat atau sekunder adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melakukan sesuatu bisa ditunjang ketika ada, namun ketika tidak ada tidak menimbulkan kerusakan atau kemudaratan, tapi dapat berefek pada adanya kesulitan. Yang ketiga, maslahah al-tahsiniyat atau kontemporer tersier adalah tindakan atau sifat yang biasanya dipegang oleh adat kebiasaan masyarakat yang bagus dan berdasarkan pada kepentingan yang kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ekspresi atas kepercayaan iman seorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam suatu sistem ekonomi yaitu: yang pertama, ada hak kepemilikan. Biasanya berupa hak milik individu, sosial,
dan bahkan hak milik negara. Yang kedua, mekanisme provinsi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan. Dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau juga tradisi. Yang ketiga, metode pengambilan keputusan. Misalnya, menggunakan metode sentralistik. Yang keempat, sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Adapun tujuan utama dari ekonomi Islam adalah mukhasyid syariah itu sendiri, yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Itulah kesejahteraan hakiki yang harus ada perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Adapun tujuan ekonomi Islam menurut Syarif Kontri, yang pertama, pencapaian falah. Ialah kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat dengan merujuk kebahagiaan spiritual, moral, dan sosioekonomi. Yang kedua, distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan yang berlangsung secara adil dan merata. Karena Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang saja. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam dan kelembagaan lembaga zakat, sedekah, dan infak. Yang ketiga, tersedianya kebutuhan dasar. Sistem ekonomi Islam bertujuan bahwa setiap kebutuhan dasar umat manusia terpenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang keempat, tegaknya keadilan sosial, yaitu dengan menegakkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Yang keenam, pengembangan moral dan material. Hal ini bisa terwujud dengan sistem pajak dan fiskalnya, terutama pada zakat. Yang ketujuh, sirkulasi harta dengan mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Allah telah melarang penimbunan harta dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan juga tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Atau lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Yang kedelapan, terhapusnya eksploitasi. Tujuan ini sistem ekonomi Islam tidak ingin adanya eksploitasi atas orang lain. Realisasinya adalah dengan mengharamkan bunga yang di dalamnya mengandung eksploitasi yang luar biasa atas manusia. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari materi ini. Jadi, ekonomi Islam sebagai sebuah sistem hierarki dan integratif dengan ajaran Islam secara umum menawarkan alternatif yang berbeda dari ilmu atau sistem ekonomi yang sudah berlaku di dunia. Perekonomian Islam bukan hanya sekedar perekonomian yang adil dan harmonis, namun di dalamnya ada spirit falah atau kebahagiaan kesejahteraan yang kemudian dirumuskan oleh ulama masuk dalam mukhasyid al-syariah. Nilai-nilai dan prinsip dalam ekonomi Islam harus sejalan untuk menuju sebuah kebahagiaan. Paradigma masyarakat yang sejahtera lalu dikatakan harmoni apabila semua elemen terpenuhi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mukhasyid syariah sebagai tujuan dibalik adanya serangkaian aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudorotan
bagi manusia. Berdasarkan uraian di atas, mukhosyid syariah dan maslahah memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai analisis dan menjawab persoalan yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.